Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Siswastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Putri Masruroh selaku dosen pengampu mata kuliah fenomena perpindahan panas ini, dan tak ketinggalan rekan-rekan yang seperjuangan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, di mana ada saya sendiri, Arimbi Maria Generesta, ada Aditya, ada Dewa Cahyo, ada Oktarama, ada Anissa Ajaria, ada Anissa Daira Rizky, dan yang terakhir ada Afifatun Nafisah. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang soal study case yang sudah diberikan Ibu melalui Google Classroom. Untuk rekan-rekan saya, silakan untuk mempresentasikannya. Baik, di sini ada soal pemicu yang dimana 10.000 kilo per jam oli memiliki kapasitas panas sebanyak 2,51 kJ per kilo Kelvin. Oli dipanaskan dari temperatur 50 derajat ke 105 derajat di dalam heat exchanger. Oli mengalir di tabung dengan inset diameter 0,93 in dan konstruksi tabung adalah drawn tubing. Panjang tabung ada 100 meter dan panas disuplai dari steam pada tekanan saturasi 125 kPa. Hitunglah koefisien perpindahan panas H aktual dan H empiris dengan salah satu analogi yang memenuhi syarat dan berapa banyak panas yang dipindahkan atau Q. Apakah terdapat perbedaan H aktual dan H empiris? Mengapa? Ini ada hintnya. Yang pertama tuh gunakan perhitungan pada konveksi paksa. Yang kedua tuh tentukan physical propertiesnya. Lalu ada TB, ada RE, dan cari nilai F dengan body chart. Serta gunakan saturated steam table untuk menentukan T-wall. Baik, langkah pertama itu kita diketahui dulu dari soal. Di sini ada laju massa atau M titik sebanyak 10.000 kilo per jam. Kita konversi menjadi kilo per second dengan membagi 3.600. Selanjutnya ada CP oli, yaitu 2,51 kJ per kilo Kelvin. Kita konversi ke J per kilo Kelvin menjadi 2.510. Lalu ada diameter yaitu 0,935 in, kita konversi menjadi 0,02374. Lalu ada panjangnya yaitu L 100 meter. Ada P saturasi yaitu 125 kPa. Ada T-in 50 derajat Celcius dan T-out itu 105 derajat Celcius. Di sini kita ubah dulu untuk T-in-nya menjadi Kelvin yaitu menjadi 323,15 dan untuk T-out itu menjadi 378,15. Yang ditanya itu, hitunglah koefisien perpindahan panas H aktual dan H empiris. Yang kedua itu berapa banyak panas yang dipindahkan atau Q, dan apakah terdapat perbedaan H aktual dan H empiris. Mengapa? Nah, langkah pertama, kita mencari temperatur bloknya dulu atau TBE dengan rumus T-in ditambah T-out dibagi 2. Yang dimana itu 350,65 Kelvin. Setelah itu kita ke langkah 2 yaitu mencari Q atau aliran panas dengan rumus Q sama dengan M titik CP dt. Karena datanya sudah kita ketahui, kita masukkan saja. Q yang kita dapat yaitu 3.834,72 J per second atau kita ubah ke kilowatt menjadi 383,47 kilowatt. Untuk langkah selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Lalu kita mencari suhu saturasi menggunakan interpolasi. Kita ingin mencari suhu saturasi di tekanan saturasinya 125 kilopascal menggunakan rumus Y0 tambah Y1 kurang Y0 X kurang X0 bagi X1 kurang X0.
tinggal dimasukin, berarti 105 tambah 110 kurang 105 dikali 143,27 kurang 120,82 dibagi 143,27 kurang 120,82. Didapatlah hasil X-nya yaitu 105,931 derajat Celcius. Untuk physical properties-nya kita dapat dari internet untuk light mineral oil pada umumnya, yaitu P oil 854 kg per M pangkat 3, mu olinya 0,0075 PAS, untuk K olinya 0,129 W per MK, dan untuk CP oilnya 2,12 kJ per kgK dikonversi menjadi 2120 Joule per kgK. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan menghitung kecepatan aliran fluida yang berupa oil di dalam pipa. Menggunakan persamaan V sama dengan M dibagi Rho dikali A. Di mana luas penampangnya itu diperoleh dari rumus A sama dengan PD kuadrat dibagi 4 yang diperoleh 0,0044 meter kubik. Dengan memasukkan nilai luas penampang, P-nya itu didapat 7,34 meter per second. Selanjutnya kita akan menentukan apakah aliran laminar atau turbulen dengan bilangan Raynaud menggunakan persamaan RE sama dengan Rho dikali V dikali D dibagi mu. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai sebesar 19.866,45 yang artinya aliran ini turbulen karena lebih besar dari 2.300. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yang ketujuh itu mencari farming fraction atau F pada Reynolds oli. Sudah didapatkan yaitu Reynolds-nya 19.866,45 sekian. Dan pada pemilihan material pipa ini diketahui pada soal yaitu draw tubing dengan nilai 0,00152. Dan untuk perhitungannya sendiri pada epsilon yang didapat yaitu 2,10 pangkat min 6 dan juga setelah dibagi ini 6,4 kali 10 pangkat min 5. Lalu untuk pencarian pada F-nya ini fraction digunakan yaitu diagram Moody untuk dari draw tubing. Lalu pada diagram Moody ini setelah dilihat dari diagram maka nilai yang Reynolds-nya ini 19.000 ini dimasukkan ke dalam diagram yang dimana akan didapatkan titik garis yaitu pada 0,03 ini untuk dari nilai F fraction-nya. Jadi dapat disimpulkan untuk nilai dari fraction F-nya yaitu 0,03 berdasarkan diagram Moody pada garis tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu menghitung L per D. L ini sebagai panjang dari pipanya dan D ini yaitu diameter dari pipanya. Nah, dihasilkan 4.210,695 sekian. Selanjutnya yaitu menghitung bilangan Prandtl. Nah, bilangan Prandtl ini rumusnya CP dikali mu per K. Nah, lalu bilangan Prandtl ini didapatkan 123,2558 sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini kita akan menentukan analogi yang sesuai untuk kasus ini. Yang seperti yang kita sudah pelajari di kelas, di mana kita tuh bisa menggunakan beberapa analogi untuk menentukan kasus-kasus nih. Jadi di sini tuh ada syarat-syarat yang digunakan untuk menentukan analogi yang dipakai untuk kasus yang sesuai. Di sini kami itu menggunakan analogi Sider-Tate yang kedua, dikarenakan bilangan Reynolds kami ini lebih daripada 10.000. Seperti tadi, didapatkan bahwa bilangan Reynolds-nya itu 19.866,46.
Nah, L per D-nya juga itu lebih daripada 60. Selanjut bilangan Prandtl-nya itu juga sekitar 123,26. Jadi lebih kecil daripada 0,7 dan lebih kecil juga dari 1.700. Nah, selanjutnya di sini ada rumus nih, Nusselt number-nya nih. Nah, Nusselt number-nya itu rumusnya 0,023 bilangan Reynolds dipangkatkan 0,8, lalu dikali bilangan Prandtl dipangkat 1/3, lalu dikali mu per mu W dipangkatkan 0,14. Nah, dari data-data yang di atas yang sudah dicari oleh rekan-rekan saya didapatkan bahwa nilai-nilainya nih. Selanjutnya itu kita langsung substitusikan saja ke rumus si Nusselt number-nya. Didapatkan Nusselt number-nya itu sekitar 295,93 sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke menentukan nilai H empiris dan H aktual. Di mana untuk H empiris ini rumusnya adalah diperoleh dari persamaan Nusselt H dikali D per K. Kita untuk mendapatkan nilai H ini kita kali silang sehingga H sama dengan Nusselt kali K per D. Nah, untuk H empirisnya ini setelah disubstitusikan dari nilai-nilai di atas didapatkan 1607,43 W per M kuadrat Kelvin. Selanjutnya untuk memperoleh nilai H aktual kita perlu nilai A, di mana nilai A ini didapatkan dari mu kali D kali L, didapatkan 7,45 meter kuadrat. Nah, untuk mencari H aktual ini kita gunakan persamaan Q per A dikali delta T. Delta T ini T wall dikurangi T bar. Nah, didapatkan H aktualnya adalah 1808,7 W per M kuadrat Kelvin. Nah, selanjutnya kita masuk ke perbandingan nilai H aktual dengan H empiris sesuai dengan pertanyaan yang ada di soal pemicu. Nah, untuk persamaan presentasi ini saya dapatkan dari literatur yang ada di internet. Nah, untuk rumusnya itu H aktual dikurangi H empiris dibagi H aktual sehingga didapatkan persentasenya adalah 12,52%. Nah, ternyata setelah kita peroleh hasil persentasenya itu ada perbedaan antara H aktual dan H empiris. Di mana untuk alasannya itu menurut kelompok kami adalah karena kondisi alirannya itu berbeda. Terus ada perbedaan boundary layer, terus sifat fisik dan variasi temperaturnya. Terus karena ada kemungkinan ketidakpastian eksperimen juga. Dan yang terakhir karena model korelasi empiris ini masih terbatas dan kurang valid untuk kondisi seperti soal materi kali ini yang cukup unik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan presentasi dengan sangat baik. Selanjutnya saya tutup presentasi pada kali ini. Saya sampaikan bahwa seluruh materi yang telah dipaparkan hari ini merupakan rangkuman dari poin-poin utama yang kami ingin sampaikan. Harapannya penjelasan tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai topik yang kami diskusikan serta membuka ruang pemahaman baru bagi kita semua. Kurang lebihnya presentasi dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.